Sawung Galing, legenda sosok seorang tokoh di masa kerajaan Majapahit itu tampaknya bukan sekedar cerita belaka. Hal ini sebagaimana yang diyakini oleh warga Surabaya, khususnya daerah Lidah Wetan yang berada di Kecamatan Lakar Santri. Sebuah kompleks makam yang penuh dengan nuansa kayu jati di desa tersebut diyakini sebagai makam Sawung Galing. Di dalam kompleks makam ini pula terdapat 4 makam lainnya yang ditengarai sebagai keluarga dan kerabat sang Adipati Surabaya itu. Keempat makam tersebut diantaranya makam Dewi Sangkra. Makam ini diyakini sebagai makam Ibunda Raden Sawung Galing. Makam Mbah Buyut Suru yang tak lain Ibunda Dewi Sangkra alias nenek Raden Sawung Galing. Makam Raden Ayu Pandansari. Makam ini diyakini sebagai makam sosok wanita dari bangsa jin yang menjelma menjadi manusia. Konon Raden Ayu Pandansari menjadi pendamping Raden Sawung Galing yang setiap saat membantunya secara gaib. Dan yang terakhir, makam Raden Karyo Sentono, ayahanda Dewi Sangkra. Lagi-lagi, kisah cerita tentang tokoh di masa lampau kembali menjadi keyakinan yang seolah-olah tak dapat diganggu-gugat. Tentang riwayat hidup Sawung Galing, ada begitu banyak versi yang menceritakan tentang sosok Adipati Surabaya di masa kerajaan Majapahit itu. Seorang wartawan senior di Surabaya bernama Yusri Nur Raja Agam MH, dalam blog pribadinya, ia mengungkapkan bahwa kisah Raden Sawung Galing menjadi 3 versi. Namun, dari ketiga versi ini, belum ada satupun yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk memahami sejarah tentang Raden Sawung Galing. Menurutnya, versi pertama, kisah yang bersumber dari masyarakat Wiyung. Kedua, bersumber dari cerita warga Lidah Kulon. Dan versi ketiga, semi sejarah. Sebagai pelengkap cerita, berikut ini adalah riwayat Sawung Galing yang dihimpun Jibril Art dari sejumlah artikel yang beredar di berbagai situs internet. Dalam artikel tentang kota Surabaya, tersirat nama Sawung Galing sebagai utusan dari kerajaan Majapahit untuk menaklukkan Jayengrono. Konon, setelah mengalahkan pasukan kekaisaran Mongol, utusan Kubilai Khan atau yang dikenal dengan pasukan Tartar, Raden Wijaya mendirikan sebuah keraton di daerah Ujung Galuh dan menempatkan Adipati Jayengrono untuk memimpin daerah itu. Seiring berjalannya waktu, Jayengrono yang menguasai ilmu baya, yang berarti ilmu buaya. Sang adipati itu semakin kuat dan mandiri sehingga mengancam kedaulatan kerajaan Majapahit. Untuk menaklukkan Jayengrono, maka diutuslah Sawung Galing yang menguasai ilmu suro, yang berarti ilmu ikan hiu. Pertempuran dan sekaligus adu kesaktian kedua tokoh ini diperkirakan terjadi di pinggir sungai yang saat ini bernama Kalimas di wilayah Penilih, Surabaya. Perkelahian itu berlangsung selama 7 hari 7 malam hingga keduanya sama-sama kehilangan tenaga dan pertarungan pun berakhir dengan tragis. Dari sinilah kemudian nama Surabaya dikukuhkan sebagai nama resmi pada abad ke-14 oleh penguasa Ujung Galuh, Arya Lembusora. Berbalik dengan kisah tersebut, Sawung Galing justru diyakini sebagai putra Adipati Jayengrono dari hasil perkawinan sirinya dengan gadis desa Lidah bernama Dewi Sangkra. Kala itu,
Adipati Jayangrono yang gemar berburu mendapati Dewi Sangkrah setiap kali melintasi desa Lida. Matanya selalu tertuju kepada Dewi Sangkrah di sebuah rumah milik Buyut Suruh yang tinggal bersama suaminya yang tak lain adalah seorang kepala desa Lida bernama Wangsadrana yang bergelar Raden Karyo Sentono. Sedangkan Dewi Sangkrah sendiri merupakan seorang putri keraton Yogyakarta bernama asli Raden Rara Blengoh yang kemudian menjadi anak angkat Buyut Suruh dan Karyo Sentono. Raden Rara Blengoh datang ke Surabaya dan tersesat di desa Lida. Sejak tiba di desa Lida itulah ia ditampung dan menjadi anak angkat Buyut Suruh dan Karyo Sentono. Seiring berjalannya waktu, Adipati Jayangrono yang jatuh hati kepada Raden Rara Blengoh mengutus Arya Suradireja untuk melamar Raden Rara Blengoh menjadi istrinya melalui Raden Karyo Sentono. Lamaran itu diterima oleh Raden Karyo Sentono setelah menyampaikan langsung kepada Rara Blengoh. Setelah resmi menjadi istri Adipati Jayangrono, Raden Rara Blengoh berganti nama dengan mendapat gelar menjadi Raden Ayu Dewi Sangkrah. Dari perkawinan itulah lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Jaka Berek yang kemudian mendapat gelar Raden Mas Sawung Galing.